Terang iman melawan si jahat. Renungan diinspirasi dari Injil Lukas bab 4 ayat 31 sampai dengan 37. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Di situ ia mengajar pada hari-hari Sabat. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan. Ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, engkaulah yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardik dia, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Maka setan menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Semua orang takjub lalu berkata satu sama lain, "Alangkah hebatnya perkataan ini. Dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Maka tersiarlah berita tentang Yesus kemana-mana di daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Apakah pernah terlintas di pikiran kita beberapa pertanyaan berikut ini? Mengapa di film horor, setan atau hantu selalu muncul di tempat gelap atau dalam suasana yang gelap? Apalagi ditanggapi dengan sound effect yang mumpuni, suasana menjadi lebih menyeramkan. Apakah di kehidupan nyata, setan atau hantu hanya ada di tempat gelap? Ternyata dari Injil Lukas hari ini, kita melihat bahwa setan yang merasuki salah seorang umat yang hadir ketika Yesus mengajar pada hari Sabat di Kapernaum pada pagi atau siang hari, keluar dari orang tersebut karena perkataan Yesus yang penuh kuasa dan wibawa. Ini menakjubkan banyak orang dan menyebarkan berita ini kemana-mana. Memang terlalu sederhana apabila setan dianggap hanya di tempat gelap, malam hari atau kegelapan. Kegelapan hanya suatu ungkapan atau gambaran kondisi ketika kita diliputi oleh dosa, dikuasai oleh setan. Santo Paulus mengingatkan bahwa setelah menerima Yesus melalui rahmat baptisan, kita telah menjadi anak-anak terang. Anak-anak terang yang harus selalu waspada terhadap godaan si jahat dan berjaga-jaga selalu, sehingga kita akan memperoleh keselamatan dari Yesus Kristus. Seyogyanya kita yang telah dimeteraikan sebagai anak-anak Tuhan, telah dikaruniakan kemampuan untuk mengusir setan, sama dengan karunia yang telah Yesus berikan kepada murid-muridnya. Bandingkan dengan Injil Markus bab 3 ayat 15. Namun untuk lebih aman, dapat meminta bantuan ke pastor yang ditunjuk khusus untuk melakukan pengusiran setan, seperti Pastor Yohanes Robini Marianto OP dari Keuskupan Agung Pontianak dan lain-lain. Saya teringat kepada saran seorang pastor dalam satu seminar mengenai pengusiran setan. Bila kita perlu mengusir setan sebelum dibantu oleh pastor khusus, kita harus sungguh-sungguh mempunyai iman yang kuat kepada Yesus dan melakukan discernment, yang adalah kemampuan untuk membedakan antara apa yang benar dan apa yang hampir benar, bukan hanya sekedar apa yang benar dan salah. Selain itu, kita perlu rajin menyambut sakramen Ekaristi dan rekonsiliasi
puasa dan pantang, doa rosario, doa devosi kepada orang kudus, dan menjalani kehidupan yang baik sebagai orang Kristen. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, kuatkan dan teguhkanlah iman kami agar kami senantiasa waspada terhadap godaan si jahat. Arahkanlah kami untuk selalu setia terpaut hanya kepadamu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami.